yaitu sambutan pertama oleh Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan kepada Kakanda Hersar dengan hormat. Bisa nih. Kembali untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pertama BPD Sulawesi Selatan. Kakanda dengan hormat, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan Adinda Yusupratman Yunus. Yang saya hormati Wakil Rektor HIPMI Perguruan Tinggi Adinda Haryanto Albar. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan Saudara Arianto Burhan Maka. Yang saya hormati Ketua OKK BPD HIPMI Sulawesi Selatan Saudara Harmansyah yang baru saja berulang tahun. Selamat ulang tahun Ketua. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin sukses. Yang saya hormati, yang saya cintai, calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, saudara kita Andi Rahmat Manggabarani. Yang saya hormati, calon Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, Adinda Zulfikar, dan siapa lain namanya yang satu? Kok saya lupa ya? Bendahara HIPMI PT Kabupaten Bone. Yang saya hormati, yang saya cintai, segenap kader-kader dan pengurus HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, anugerah, serta hidayahnya, sehingga kemudian kita bisa berkumpul pada malam hari ini, meskipun dalam suasana meeting virtual, tapi saya kira ini tidak mengurangi khidmatnya acara pada malam hari ini, karena kita bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi, mendengar suara-suara, dan melihat wajah-wajah yang ganteng dan wajah-wajah yang cantik kader-kader HIPMI Sulawesi Selatan. Salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat dari kemudian nanti. Saya kira pada acara malam hari ini adalah fit and proper test untuk melihat kualitas, melihat kapasitas calon pengganti saudara kita Adinda Yusupratman Yunus, Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya kira ini adalah momen yang sangat tepat untuk bagaimana kita melihat kapasitas dan memberikan tentu saja masukan-masukan kepada calon Ketua HIPMI PT Sulsel yang akan datang. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena Adinda Yusupratman Yunus sebagai Ketua HIPMI PT Sulsel yang sekarang, itu saya menilai termasuk ketua umum yang berhasil dalam mengkonsolidasikan HIPMI Perguruan Tinggi Sulsel dan juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan juga melakukan pengkaderan-pengkaderan. Sehingga kita melihat sekarang pengurus-pengurus HIPMI PT Sulsel dan juga kader-kadernya adalah insya Allah akan menjadi
kader-kader HIPMI Sulsel di masa-masa yang akan datang. Dan kalau saya juga menilai seperti beberapa statement saya di media, bahwa saya juga memberikan penilaian bahwa HIPMI PT Sulsel adalah HIPMI PT yang menjadi rujukan ketika ada perbincangan-perbincangan tentang wacana atau diskursus HIPMI PT di jajaran BPP. Dan insya Allah kalau tidak ada arah melintang, pengganti rektor HIPMI sebelumnya, Said Ali Idrus, insya Allah berasal dari HIPMI Sulawesi Selatan, dan saya kira Adinda Yus Pratman juga sangat layak untuk naik di level HIPMI PT Pusat. Dan oleh karena itu, karena menjadi sangat penting proses pengkaderan itu, dan kita ingin HIPMI PT Sulsel ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan HIPMI PT Sulsel yang ada sekarang. Oleh karena itu kemudian disinilah pentingnya kita memberikan masukan-masukan, memberikan catatan-catatan agar saudara yang terpilih nanti bisa menjalankan organisasi, bisa mengkonsolidasikan organisasi, bisa mewujudkan elan vital lahirnya HIPMI PT Sulsel sebagai wahana untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda di Sulsel itu bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, saya sangat berharap kepada senior-senior kita yang akan memberikan fit and proper test, seperti Wakil Ketua Umum kita, calon Ketua Umum, dan Ketua OKK, serta teman-teman yang lain, bisa memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan yang konstruktif yang menjadi bekal nanti bagi HIPMI PT Sulsel yang terpilih pada temu kader yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang. Yang terakhir saya ingin berpesan, karena ada 2 calon, oleh karena itu saya sangat berharap prinsip bertanding untuk bersanding, siapapun nanti yang terpilih, untuk merangkul dan menyatukan semua kekuatan-kekuatan yang ada di HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan untuk kemudian melakukan yang terbaik. Tentu saja masih banyak tantangan-tantangan ke depan, termasuk bagaimana menghidupkan HIPMI Perguruan Tinggi di kampus-kampus yang ada di Kota Makassar, yang ada di 23 kabupaten kota yang lain di luar Kota Makassar, yang pada hari ini barangkali ada yang belum aktif, ada yang belum ada. Saya kira itu menjadi tantangan besar bagi kepengurusan yang akan datang, dan saya sangat yakin dan percaya lewat kekompakan, lewat organisasi yang dibangun dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, hal-hal yang kita harapkan bersama, bagaimana HIPMI PT Sulsel memainkan peran-peran strategisnya, itu bisa diwujudkan di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Kakanda Herman Heiser selaku Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Baik, tidak terasa perputaran organisasi di kepengurusan HIPMI Sulawesi Selatan akan kembali terjadi. Uji kepatutan dan kelayakan ini bisa menjadi pertimbangan besar siapa yang layak dan memiliki potensi untuk memimpin HIPMI PT Sulawesi Selatan ke depannya. Tidak sabar lagi, kita ingin mengenal 2 sosok calon Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan yang nantinya akan memaparkan visi misi dan rencana kerja ke depannya. Untuk mengefisienkan waktu selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kita, kepada Ketua Rifai. Dengan hormat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Herman Heiser. Kemudian yang saya hormati ada Ketua Bidang UKK, Kak Harmansyah. Selamat malam, Kak. Kemudian yang saya hormati
ada Caketum sekaligus senior di BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Andi Rahmat Manggabarani. Kemudian ada pengurus BPD HIPMI Sulsel, Kak Dedi Triawan. Kemudian Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Anto Tuhan Mekah. Dan yang saya banggakan, para Caketum HIPMI Sulawesi Selatan. Baik, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan fit and proper test maupun bertatap muka di aplikasi Zoom. Baik, langsung saja saya langsung mulai untuk perkenalan panelis. Jadi pada malam hari ini fit and proper test panelis pertama yaitu Kakanda Ketum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Herman Heiser. Kemudian yang kedua Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Arianto Burhan Maka. Kemudian yang ketiga ada Ketua Bidang OKK HIPMI BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Harman Syah. Kemudian panelis selanjutnya yang keempat ada Dewan Senior atau Mantum Ketua Umum HIPMI PT Sulsel, Kak Haryanto Albar. Kemudian ya sudah 5. Jadi saya langsung masuk ke sesi pertama, yaitu masing-masing kandidat mempersilahkan memaparkan profil diri dan usaha. Jadi setiap satu Caketum, di sini ada Saudara Herul Amran dan Saudara Sulfikar. Saya kasih waktu 5 menit setiap Caketum. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Herul Amran dulu. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda Ketum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Ketum Herman Heiser. Yang terhormat Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Arianto Burhan Maka. Yang terhormat Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Herman Syah. Yang terhormat calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Manggabarani. Yang terhormat Wakil Rektor BPP HIPMI PT Kakanda Haryanto Albar. Yang terhormat Ketua Umum HIPMI PT Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan Yus Pratman Yunus. Dan yang terhormat teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan fit and proper test walaupun kita tidak bertatap langsung, tapi insya Allah kebersamaan akan tetap terasa. Terima kasih, saya telah diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Herul Amran, tempat lahir di Bone, 9 Juli 1999. Pendidikan terakhir saya lulusan SMK Telkom Makassar, sekarang berkuliah di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknik. Karir saya yaitu Bendahara Umum HIPMI PT Bone tahun 2018, 2000 sampai 2020. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ya, Korni, gini otomatis dari Korni mau. Oh ya sudah. Bisa Mi? Lanjut ke moderator. Rifai.
Coba menyerupai. Oke. Baik-baik. Itu tadi pemaparan profil diri dan usaha dari Herul Amran. Kemudian saya lanjut ke caketum yang kedua, ada Saudara Sulfikar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Banyak sekali. 2 akun Fikar. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Herman Heiser yang setiap hari semakin energi. Yang saya hormati Wakil Ketua HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Arianto Burhan Makka, yang telah mengajarkan fokus, konsisten, dan komitmen. Yang saya hormati Ketua UKK HIPMI Sulawesi Selatan, Pemuda Bersal Merah. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun buat Kakanda, panjang umur dan sehat selalu. Yang saya hormati calon Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Andi Rahmat Mangga Berani, yang insya Allah akan membesarkan HIPMI Sulawesi Selatan ke depan. Yang saya hormati Wakil Rektor DPP HIPMI PT, Kakanda Haryanto Albar, yang telah banyak menginspirasi kami. Yang saya hormati saudara saya Kanda Ketum Yuspratman Yunus, yang sangat banyak memberikan pelajaran kepada kami adinda-adindanya. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, yang insya Allah Bupati Morowali masa depan. Yang saya hormati Ketua UKK dan juga moderator. Yang saya hormati senior-senior HIPMI, ada Kak Dedi, terima kasih banyak. Siapa lagi? Serta calon Ketua Umum saudara saya Herul Amran. Jadi perkenalkan, nama saya Sulfikar. Saat ini saya adalah bergerak di digital marketer, dan saat ini ada beberapa produk dan jasa yang kami kelola. Salah satunya adalah parfum. Saat ini saya kuliah di salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan profil diri dan usaha dari Caketum Sulfikar. Baik, pada sesi pertama ini kami langsung memberikan kesempatan bagi panelis untuk sekiranya dapat menanggapi atau memberi pertanyaan kepada setiap Caketum yang ada. Mungkin yang pertama yang ready, saya lihat Kak Hermansyah, Ketua UKK HIPMI Sulawesi Selatan. Siap-siap Kak. Ya, bisa mungkin di-unmute Ketua Bidang UKK. Dengan ini waktu dan tempat saya persilahkan Kak, bisa di-unmute. Belum bisa katanya. Sudah Kak, sudah di-setting. Ya. Sesi kedua. Untuk sesi kedua, untuk panelis ini Kak, Haryanto Albar, nanti ada pemaparan visi dan misi. Ini baru perkenalan dulu. Perkenalan profil diri dan usaha.
Belum bisa Kak Hermansyah, belum. Belum. Mungkin operator semua panelis di unmute bisa aja supaya lebih cepat nanti setelah panelis 1 kemudian lanjut lagi ke panelis kedua. Ambil saja, bro. Minta maaf ini Kakanda Hermansyah karena saya tidak tahu ada di aplikasinya atau di jaringan. Kenapa? Kadang-kadang yang pasti itu saya nggak yakin. Ini kadang-kadang karena dunia kita nggak rasakan kalau nggak ada dunia sih. Jelas itu lupa. Maaf masih di ini setting. Kak Hermansyah bisa diklik, coba di unmute, sudah bisa. Kalau di sini sudah di unmute semua panelis. Baru bisa. Saya mau dulu. Oh iya, minta maaf kepada Kak Hermansyah ya, sambil menunggu di preteli dulu aplikasinya, saya langsung dulu ya, lanjut dulu kayak Bang minta maaf Herman. Kak Hermansyah. Ini kesalahan teknis ini Kak. Ada panelis satu lagi Kakanda Andi Rahmat Manggabarani yang juga selaku Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2020-2023 yang akan berkolaborasi dengan salah satu caketum kita ini. Waktu dan tempat Kakanda Andi Rahmat Manggabarani saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkat dan ridhonya lah maka kita semua dapat berjumpa dan berkumpul di media online yang bernama Zoom ini. Ya, silaturahminya tetap jalan tetapi hanya medianya saja yang berbeda. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya buat seluruh teman-teman yang ada di acara ini. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Juga selamat ulang tahun buat Ketua OKK. Memang biasa begitu. Kalau orang ulang tahun dikerjai dulu sedikit ya. Sabar-sabar Ki Ketua. Ini yang saya hormati Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, saudara saya Bapak Herman Heiser, Wakil Ketua Umum, Brother Arianto Burhan, maka Ketua OKK, Hermansyah, ada teman-teman dari BPD, ada Om Deddy, ada siapa lagi? Saya tidak. Ada Haryanto Albar juga, ada Ketua HIPMI PT Sulawesi Selatan, ada Yus Pratman, dan seluruh teman-teman HIPMI PT. Ya. Yang terakhir, ya, saudara-saudara calon Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, ada Adinda Sulfikar Samad, dan siapa satu namanya? Hairul Amran ya. Hairul Amran. Mungkin langsung saja tanpa berpanjang lebar. Tadi saya tidak melihat profil bisnis dari saudara Hairul Amran. Ya, saya belum tahu basic bisnisnya apa. Kalau saudara Sulfikar tadi digital marketing ya.
Mungkin host bisa dibuka, di-unmute cak ketumnya supaya kita langsung bisa interaksi saja, supaya bisa santai, lebih santai. Anak muda jangan terlalu formal. Kalau dari muda sudah dikasih formal, nanti birokrasinya susah. Coba, kan tadi saudara Hairul Amran belum sampaikan bisnisnya apa, supaya bisa teman-teman panelis juga yang lain mendengar gitu. Oh iya, Tom. Tadi lupa disebutkan, Tom. Ya. Jadi saya sebagai Direktur Selebritas Sukses Mandiri yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Oke. Pengadaan barang ya. Di daerah Bone. Oke. Kalau saudara Sulfikar, tadi digital marketing ya? Siap, Tum. Jadi saya digital marketing. Digital marketing. Nah, ini kan dua bisnis yang menurut saya mempunyai potensi yang sangat besar dalam pembangunan Sulawesi Selatan sebetulnya. Karena kita sebagai negara kota maju sangat perlu pengadaan barang dan jasa dan juga konstruksi yang akan terus berjalan. Dan ke depan menghadapi era industri 4.0 dan era digitalisasi dan globalisasi, tentu digital marketing juga akan sangat penting, ya, terutama di saat-saat seperti ini digital marketing itu sangat kita perlukan. Ya. Nah, sekarang ke depan terkait dengan pencalonan Adinda-Adinda ini menjadi calon ketua umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, saya ingin bertanya apa yang kira-kira Adinda-Adinda ini lakukan atau akan lakukan untuk bisa membawa HIPMI PT Sulsel ini menjadi betul-betul wadah tempat para teman-teman perguruan tinggi yang ingin memulai usahanya, yang ingin memulai bisnisnya, supaya bisa bergerak terus maju dan akhirnya bisa tumbuh dan besar berkelanjutan menjadi pengurus-pengurus di BPC atau di BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Saya kira satu pertanyaan saja untuk langsung dua calon ketua umum. Tolong dijawab. Saya kira sekian Pak Moderator, langsung diarahkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi salah satu panelis Kakanda Rahmat Mangga Berani telah memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Sekira kepada Cak Ketum untuk mencatat dulu pertanyaan dari panelis. Kemudian saya lanjut lagi ke panelis selanjutnya. Sampai ada Ketua UKK HIPMI Sulawesi Selatan, Kak Armansyah. Sudah bisa di-unmute, Kak. Assalamualaikum Kak Arianto Burhan Mekah. Selamat datang Kak. Sudah bisa di-unmute Kak, Ketua UKK HIPMI Sulawesi Selatan. Belum bisa operator. Kalau Kak Arianto sudah bisa di-unmute. Yang mana dulu yang bisa ini Kak? Nanti kita lanjut ke panelis selanjutnya. Arianto Albar mungkin Kak bisa ditampilkan video dan mic-nya. Di-unmute. Oh, iya. Yang mana duluan bisa kita persilahkan langsung. Ya, sambil menunggu ini ada tadi masukan dari Kakanda ini Andi Rahmat Mangga Berani untuk bisa langsung menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Kakanda panelis. Mungkin Hairul Amran bisa langsung.
Jadi tadi pertanyaannya bahwa apa yang akan Anda lakukan dalam membawa HIPMI PT Sulawesi Selatan setidaknya mewadahi para anggota sehingga bisa naik menjadi pengurus BPD HIPMI Sulawesi Selatan kelak nantinya. Yang akan saya lakukan adalah menyediakan wadah dan menjadi mitra bagi para teman-teman pengusaha untuk lebih berkembang dan mencari tahu apa yang diperlukan dalam mengembangkan para pengusaha tersebut. Dan untuk mengimbangi industri 4.0, tentunya kita juga mencari peluang-peluang yang sangat strategis untuk kita bisa terjun langsung ke dalamnya. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Saudara Herman. Saya lanjut ke Saudara Sulfikar. Bisa langsung. Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Andi Rahmat Manggebrani. Langkah apa yang dilakukan? Jadi sesuai dengan tagline yang kami pasang yaitu HIPMI PT Sulsel Go Digital. Yang pertama adalah menjadikan HIPMI PT sebagai wadah kolaborasi dan akselerasi bagi kader pemula dan kader senior. Yang kedua, membuka ruang HIPMI PT menuju digitalisasi bisnis dengan pelatihan berjenjang. Yang ketiga, membuka akses kerjasama HIPMI PT dengan pihak terkait dengan senior HIPMI, pemerintah, dan investor. Yang keempat, menjadikan HIPMI PT sebagai wadah yang ramah bagi kader dan pemuda se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Saudara Caketum Sulfikar. Sambil kita menunggu para panelis selanjutnya. Oke, kan mungkin bisa langsung memberikan ini tanggapan terhadap kedua caketum kita karena posisi unmute-nya on. Kanto. Ya, terima kasih. Oh, iya. Tes. Keluar suara. Suaramu saya tidak dengar. Oh, kau unmute ya? Ya, lanjut Kak, lanjut. Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caketum HIPMI PT, Bung Sulfikar. Siapa lagi satu namanya? Hairul Amran, Kak. Hairul. Iya. Tembe ya. Saya ke Bung Hairul dulu. Bung Hairul standby. Standby, Kak, standby. Ya, ini Anda kan minat jadi ketua umum HIPMI. Kira-kira program apa yang menjadi unggulan Anda untuk mencetak 100 dalam jangka apa yang Anda lakukan? Masih ada lagi, Kak? Cuma itu saja dulu, Kak. Oh iya, bisa langsung dijawab oleh Caketum Hairul Amran. Waktu dan tempat saya silahkan. Yang akan saya lakukan yaitu menghimpun para pengusaha-pengusaha muda pemula yang tersebar di
seluruh perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan melakukan pembekalan dan mengadakan seminar kewirausahaan guna meningkatkan semangat dan memberikan motivasi dalam berwirausaha. Juga melakukan bisnis coaching yang dimentori oleh senior-senior HIPMI sendiri. Oke, baik. Saya langsung lanjut ke Saudara Zulfikar selaku Caketum HIPMI PT Sulsel. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak ABM. Program apa yang dilakukan? Jadi pertama adalah membagi kelompok anggota HIPMI PT ini. Jadi di kelompok HIPMI PT itu ada selama kurang lebih 2 tahun ini saya membagi 4 kelompok. Jadi ada kelompok yang punya ide tapi tidak punya usaha, tidak punya uang. Ada yang punya uang tapi tidak punya ide. Ada yang punya ide, tidak punya juga uang. Ada juga yang punya uang, punya juga ide. Itulah nanti kita kolaborasikan. Setelah kita kolaborasikan, kita bentuk coaching klinik seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Itu baik. Itu tadi jawaban dari Saudara Zulfikar dan Herul Amran. Karena operator masih menyeting baik-baik aplikasinya, saya langsung masuk ke sisi kedua. Jadi sisi kedua ini adalah masing-masing kandidat dipersilahkan memaparkan visi dan misinya dalam mengarungi periode HIPMI PT Sulawesi Selatan ke depan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Herul Amran dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan visi dan misi. Visi saya itu menjadikan HIPMI PT sebagai rumah bagi para pengusaha muda di Sulawesi Selatan yang saling bersinergi, berkolaborasi, dan terus berkembang sebagai pengusaha pejuang yang berperan untuk meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan ke depannya dengan satu tujuan, yaitu maju bersama. Kemudian dalam rangka hal tersebut, saya akan menjalankan beberapa misi. Yang pertama adalah mencetak pengusaha muda yang tangguh, yang akan menjadi penopang perekonomian di Sulawesi Selatan beberapa tahun ke depan. Yang kedua, membina teman-teman mahasiswa dengan membuat kegiatan bisnis coaching. Seperti yang saya katakan tadi, yang dimentori oleh senior-senior HIPMI itu sendiri. Yang ketiga, menjadikan HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai rumah untuk saling bersinergi, berkolaborasi, dan terus berkembang. Kemudian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi ada 3 misi dari Saudara Herul Amran. Kemudian saya lanjut kepada Saudara Zulfikar selaku Caketum HIPMI PT Sulawesi Selatan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi visi kami adalah menjadikan HIPMI PT Sulawesi Selatan sebagai wadah untuk mencetak pengusaha yang unggul, kreatif, dan berdaya saing dengan peningkatan keterampilan dalam bidang digitalisasi bisnis. Dengan tagline HIPMI PT Sulsel Go Digital. Dengan program misi, menjadikan HIPMI PT sebagai wadah kolaborasi dan akselerasi bagi kader pemuda dan kader senior. Menjadikan HIPMI PT sebagai wadah yang ramah bagi kader dan pemuda se-Sulawesi Selatan.
membuka ruang HIPMI PT menuju digitalisasi bisnis dengan pelatihan berjenjang, membuka akses kerjasama HIPMI PT dengan pihak terkait, dengan senior HIPMI, dengan pemerintah, dan investor. Terima kasih, moderator. Baik, itu tadi kedua ceketum kita mempervisi misinya. Kalau Herul Amran tagline-nya maju bersama, kalau Saudara Sulfikar HIPMI Sulsel Go Digital. Nah, tinggal nanti senior BPD bagaimana menanggapinya. Kemudian pada sesi kedua kita ini saya persilahkan kepada Kakanda panelis untuk menanggapi sekaligus memberikan pertanyaan terkait visi dan misi dari kedua ceketum kita. Berhubung karena Kakanda Harmansyah sudah ready, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Harus ganti handphone katanya baru. Jadi, saya sapa-sapa dulu buat ketum saya Herman Heiser, Pak WKU, Pak Andi Rahmat Manggabarani, teman-teman panelis yang ada, teman-teman panitia Fit and Proper Test HIPMI PT, Adinda Yus, dan teman-teman jajaran HIPMI PT yang lainnya. Saya sedikit memberikan masukan aja buat alur permasalahan Fit and Proper Test ini, yang dari awal seharusnya yang diset dari awal oleh moderator harus ada beberapa poin-poin yang disampaikan sebelum panelis memberikan pertanyaan. Bukan hanya sekedar memperkenalkan diri, tetapi yang ingin kita paham seperti apa teman-teman calon ketua umum ini bisa membesarkan HIPMI PT ke depannya dan bisa lebih menggelora dibanding kepemimpinan Adinda Haryanto Albert dan Yus tentunya yang sebentar lagi akan dimisioner. Ini yang kita inginkan. Seperti penyampaian kami sebelumnya di Punam, kita berdiskusi bahwa kami dari pengurus BPD sangat mengapresiasi semua kegiatan teman-teman selama ini. HIPMI PT mampu memberikan warna tersendiri terhadap kepengurusan BPD. Ini yang menjadi pekerjaan tentunya buat teman-teman calon ketua umum ke depannya. Yang kita tidak inginkan adalah HIPMI PT ini redup, bukan permasalahan maju bersama, tetapi ketua umumnya harus maju duluan. Tidak boleh maju sama-sama. Pemimpin itu harus maju duluan. Kalau maju sama-sama, takutnya pemimpinnya ini ditanggap enggak berani maju tanpa teman-temannya. Jadi menjadi pemimpin itu harus lebih menonjol. Saya tadi tidak melihat terlalu fokus seperti apa agenda-agenda calon ketua umum ini ke depannya. Kemudian poin dari Fit and Proper Test ini seperti apa? Apakah ada penilaian dari panelis yang kami berikan? Kalau misalnya kami menganggap tidak layak, kedua-duanya, kalau tidak layak. Saya suka senyumnya Ceketum Andi Rahmat. Kalau misalnya kedua-duanya kami mengatakan bahwa tidak layak, apakah akan ada penambahan calon ketua umum? Nah, ini tadi yang saya maksud, Linda, buat teman-teman, di era digital seperti ini, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, baik di tingkatan teman-teman yang semuanya masih muda-muda, kemudian teman-teman di pengurus BPD juga, kita akan menghadapi perubahan kondisi negara. Ini tentunya membutuhkan sedikit insting yang lebih kuat dari teman-teman ke depannya. HIPMI PT yang selama ini aktif melakukan kegiatan berkumpul, bersilaturahmi, dan melibatkan teman-teman BPD, tiba-tiba kita terjadi perubahan bahwa kita harus virtual yang seperti penyampaian Ketua Andi Rahmat tadi,
kok kita kayak nonton bioskop. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah dari kita, baik dari calon ketua umum dan teman-teman HIPMI PT yang lain. Idealnya adalah teman-teman panitia fit and proper test ini itu sudah meminta visi dan misi kepada semua calon ketua umum tadinya, supaya dipaparkan secara gamblang poin-poin besarnya kepada kami. Supaya ini sifatnya tidak tiba masa, tiba akal. Ketika ditanya, baru muncul ini. Karena kenapa? Jujur, saya selaku ketua OKK, teman-teman BPD, ini menaruh harapan yang sangat besar terhadap teman-teman pengurus HIPMI PT. Saya menganggap di sini ada bibit-bibit kader yang luar biasa yang bakal muncul yang akan membesarkan HIPMI PT. Kebetulan di sini juga menjadi panelis Saudara Andi Rahmat. Saya sekaligus menyampaikan di hadapan teman-teman HIPMI PT bahwa pengurusan BPD selanjutnya, teman-teman HIPMI PT itu adalah bagian daripada kita. Mereka telah melewati proses yang matang di organisasi kehipmian, sehingga ada formulasi dan kesepakatan bahwa kepengurusan ke depannya itu teman-teman HIPMI PT bisa dilibatkan. Tetapi kalau Pak Andi Rahmat melihat paparan calon ketua umumnya aja kurang maksimal, jangan sampai dia sanksi, ini ketua OKK aja yang minta, tetapi saya tidak melihat ada hal yang begitu spesial untuk melibatkan teman-teman dengan memperlihatkan keprofesionalan dalam melakukan agenda-agenda organisasi. Ini mungkin masukan dari saya. Yang saya ingin paham sebenarnya, apa sih dari poin visi yang ada. Dinda, kita berbicara visi, kita berbicara mengenai tujuan. Kita berbicara mengenai tujuan, kita berbicara mengenai sasaran, dan goals-nya saya seperti apa. Untuk mewujudkan goals ini, turunannya adalah misi. Bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu, tentu ada misi. Misi ini kayak gimana? Ketika saya ingin maju bersama, ini loh yang saya ingin lakukan. Ini. Kegiatan seperti ini. Inilah program-program utama yang dimasukkan di dalam misi yang kami ingin dengar. Bukan hanya slogan, bukan permasalahan tagline, bahwa saya ingin membesarkan HIPMI PT. Ketika semua dikasih kesempatan untuk menjadi ketua, semua pasti mengatakan, saya membesarkan HIPMI PT, saya ingin memajukan HIPMI PT. Tetapi yang kami ingin paham, benar nggak seperti apa Anda ingin memajukan kebesaran HIPMI PT ini jauh lebih besar dibanding kepemimpinan Anda sebelumnya. Kepemimpinan Haryanto Albar yang sudah menampakkan HIPMI PT ini kelihatan eksistensinya di tengah kepengurusan teman-teman BPD dan BPC HIPMI se-Sulawesi Selatan. Itu yang saya sampaikan. Kemudian adanya penyerahan tongkat estafet ke Adinda Yus. Memperlihatkan eksistensi bahwa HIPMI itu betul-betul memberikan, HIPMI PT memberikan kontribusi yang real terhadap kepengurusan BPD yang ada. Saya sedikit mempertanyakan ini karena harapan saya ke teman-teman HIPMI PT ke depannya, HIPMI PT ini mampu lebih memperlihatkan eksistensi kepengurusannya ke depannya. Ini sudah ketua ketiga, kalau tidak salah ya. Ini akan menjadi ketua ketiga, ini agak sakral ini. Ketiga ini harus lebih membooming nantinya. Tentunya harus ada kolaborasi yang ada. Saya tadi kemarin setelah dikirimkan flyer, saya lihat ada Pak Andi Rahmat nih yang menjadi panelis. Ini kesempatan teman-teman calon HIPMI PT memplorkan seperti apa agenda-agenda Anda ke depan sehingga bisa menjadi sinkronisasi, bisa matching ini kegiatan antara HIPMI PT dan BPD nantinya. Ini kesempatan Anda mungkin untuk lebih merincikan seperti apa agenda-agenda ketika Anda dipercaya menjadi ketua umum HIPMI PT ke depannya. Begitu mungkin, Dinda. Untuk sementara, saya kembalikan kepada moderator dan teman-teman calon ketua umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Harmansyah selaku panelis.
memang ada beberapa catatan di kami Kak selaku kepanitiaan di HIPMI PT ini bahwa kalau kami sudah meminta secara ini visual visi dan misi biar semua yang ada di sini bisa membacanya, cuma saya tidak tahu caketumnya bagaimana. Kemudian saya minta tanggapan langsung kepada Caketum untuk mengulangi secara garis-garis besar memang apa menjadi tujuan dari Caketum ini maksudnya gini, berkolaborasi di BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2020-2023. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali pada Saudara Hairul. Oh iya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk apa yang akan saya lakukan jika menjadi Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu adalah melakukan bisnis coaching, yang seperti saya katakan tadi, yang dimentori oleh senior-senior HIPMI yang pasti sudah memiliki ribuan pengalaman di dunia wirausaha. Kemudian juga mengadakan company visit guna meningkatkan wawasan dan relasi bagi para pengusaha-pengusaha pemula yang terhimpun di HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Kemudian mengadakan seminar kewirausahaan guna meningkatkan semangat dan motivasi dalam berwirausaha, dan melakukan pembekalan terhadap calon pengurus melalui upgrading pengurus, yaitu semacam seminar yang dikhususkan untuk para pengurus untuk meningkatkan ilmu kewirausahaan agar nantinya semua teman-teman pengurus yang tersebar di setiap kampus di Sulawesi Selatan dapat diberdayakan untuk menjawab tantangan dan pertanyaan yang datang dari halayak umum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada moderator. Oke, itu tadi dari Saudara Hairul Amran. Saya langsung kepada Saudara Sulfikar. Langkah-langkah konkretnya Saudara Sulfikar ketika terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan yang tentunya berkolaborasi dengan BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Secara gamblang dan garis besarnya saja. Saya langsung persilahkan Sulfikar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan misi kami tadi adalah membuka ruang HIPMI PT menuju digitalisasi bisnis dengan pelatihan berjenjang. Jadi nanti kami akan melakukan sebuah pelatihan atau sebuah ruang ini secara berjenjang. Jadi bukan hanya secara seremonial belaka. Jadi di HIPMI PT itu tidak semuanya punya usaha. Jadi di situ nantinya akan kita gabungkan yang sudah punya usaha, yang sudah beromset sekian. Nah, nanti itu kita ini semua. Nanti kita akan rapikan. Yang kedua adalah menjadikan HIPMI PT sebagai wadah kolaborasi. Jadi nanti setelah kita melakukan coaching dan pelatihan-pelatihan, kita akan mengadakan kolaborasi. Kalau anak-anak HIPMI PT sudah dibekali dengan ilmu dan eksekusi, dengan kekurangan modal, maka kita akan kolaborasikan dengan para senior di HIPMI yang sudah kelebihan uang. Nah, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi secara gamblang tujuan mau dibawa kemana HIPMI PT Sulawesi Selatan selanjutnya. Nah, masih ada satu panelis kita yang belum menyampaikan pendapat dan tanggapannya sekaligus pertanyaan kepada kedua Caketum. Kakanda Haryanto Albar mungkin bisa muncul. Kakanda Haryanto Albar.
Sudah ada, Kak. Siapa lagi? Kita, Kak. Oh ya, baik. Silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang kami hormati. Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Ketum Herman Heiser. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda ABM Arianto Burhan Maka, Ketua UKK Kakanda Harmansa, dan Ketua Bidang sekaligus insya Allah jadi Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan selanjutnya, Kakanda Andi Rahmat, yang kami hormati Ketua HIPMI PT Sulawesi Selatan, Ketum Yus, dan beberapa HIPMI PT Provinsi yang sempat bergabung bersama dengan kita semua. Ada Ketum Sumut dan teman-teman yang lain. Kemudian para ketua-ketua HIPMI PT Cabang, Kabupaten, ada Ketua Goa, Baru, Pare-Pare, dan teman-teman semua, serta Dinda calon Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, ada Dinda Hairul Amran, dari sebelumnya sebagai Bendahara HIPMI PT Bone, dan juga Dinda Zulfikar sebagai salah satu ketua di HIPMI PT Sulsel. Baik, dan moderator dan seluruh teman-teman semua, senior-senior HIPMI, Sulsel, dan para hadir yang berbahagia, bahwa pertama saya ingin menyampaikan bahwa transformasi HIPMI perguruan tinggi dari tahun 2011 hingga saat ini sudah masuk pada tahun ke-9, itu melalui sebuah proses yang panjang, dan kemudian kabar yang menggembirakan buat kita semua ketika HIPMI perguruan tinggi di Munas kemarin itu ditetapkan tidak lagi sebagai lembaga profesional saja, tetapi HIPMI perguruan tinggi kemudian dijadikan sebagai salah satu bagian kelengkapan organisasi. Dan ini saya pikir sebagai bentuk perhatian HIPMI pada HIPMI PT bahwa ada keyakinan besar kader-kader HIPMI perguruan tinggi ke depan adalah lahir dari kader-kader HIPMI ke depan adalah lahir dari HIPMI perguruan tinggi, lahir dari kampus. Olehnya itu, apa yang kemudian menjadi harapan dari Ketua OKK tadi, Abang Dahar Mansa, bahwa Ketua HIPMI PT ke depan, tentu kita mengharapkan, menginginkan seperti apa kira-kira gambarannya. Sehingga kepengurusan hari ini di bawah Ketum Herman Heiser, dan tentu di sini hadir Cak Ketum Andi Rahmat, juga punya gambaran kira-kira seperti ini HIPMI Sulsel akan lakukan program apa yang kemudian bisa didelegasikan kepada teman-teman HIPMI perguruan tinggi, dan HIPMI BPD seperti apa posisinya dalam rangka mendorong sekaligus menggerakkan dan menyukseskan, mendukung, mensupport program-program yang kemudian teman-teman inisiasi. Tentu kita apresiasi dari Cak Ketum ada yang dengan HIPMI Maju Bersama dan HIPMI Go Digital. Saya pikir tagline ini sangat surprise buat kita semua. Artinya sangat sesuai dengan perkembangan saat ini bahwa kita sudah berada pada era digital dan industri 4.0, tetapi kemudian penting memang digarisbawahi bahwa makanya di awal diskusi ini saya sampaikan visi misi itu penting untuk kemudian kita jabarkan sehingga ini menjadi bahan acuan untuk kita memperdalam. Fit and proper test ini saya kira Ketua OKK punya pengalaman yang panjang berkaitan dengan fit and proper test, tidak hanya berkaitan dengan organisasi, tetapi masuk ke eksekutif sampai ke yudikatif. Saya kira penting ini menjadi modal kita, bahwa kita pengen menggali teman-teman. Cak Ketum ini kira-kira dalam rentang waktu 1-2 tahun ke depan, kontribusi besar apa yang diinginkan, niat baik apa yang kemudian ingin diwujudkan bersama dengan HIPMI perguruan tinggi. Ketum Yus di periode ini telah mendapatkan berbagai apresiasi, dan memang saya pikir itu sangat real kemudian kita rasakan bersama. HIPMI PT punya warna dan menjadi tak terpisahkan dengan BPD. Kita pengen apa yang telah dilakukan oleh periode ini kemudian teman-teman bisa lanjutkan, bahkan kembangkan, dan itu yang kita ingin gali. Yang kedua,
secara nasional HIPMI perguruan tinggi punya program yang dibawa Ketum Mardani Haji Ma'ming, punya program-program yang kemudian harapan kita dari kalau periode sebelumnya nasional dan daerah kemudian sinerginya bisa dikatakan on off, kadang sinergi, kadang tidak, ini khusus untuk perguruan tinggi, maka ke depan Ketum MHM, Ketum Mardani Haji Ma'ming punya program yang kemudian bisa menjadi treatment buat kita-kita semua HIPMI perguruan tinggi, bagaimana mendorong ya, kalau dulunya organisasi dan kaderisasi dan kewirausahaan itu berbanding 50-50 lah taruhlah seperti itu, maka keinginan ke depan Ketum MHM melalui juklak yang baru yang akan ditetapkan sebelum Rakernas nantinya adalah bagaimana HIPMI PT ini didudukkan sebagai lembaga yang betul-betul sebagai pencetak kader wirausaha by design. Jadi ini sementara kita rumuskan bersama, kami dari HIPMI PT di BPP terus melakukan supervisi dan berdiskusi dengan tim Pokja dan OKK di BPP bahwa HIPMI PT kita pengen jadikan sebagai inkubator. Jadi inkubator wirausaha, lahirlah yang disebut dengan teman-teman Ketum MHM punya program yang disebut dengan HIPMI Kopi, yang kemudian harapannya bisa sampai 100 HIPMI Kopi yang bisa dibentuk di seluruh Indonesia, dan itu adalah sebagai bentuk daripada inkubator lahirnya di wirausaha kampus. Yang kedua, ada program-program seperti yang disampaikan tadi Cak Ketum, salah satu Cak Ketum tentang bisnis coaching dan bisnis kelas tentang wirausaha. Itu kemudian kita akan melahirkan yang disebut dengan kurikulum HIPMI PT. Nah, yang dibutuhkan adalah, maksud saya adalah responsif teman-teman nanti untuk melakukan sinergi, sehingga apa yang diharapkan di BPD, di provinsi, di seluruh Indonesia, itu kemudian sejalan dengan apa yang kemudian dirumuskan teman-teman di BP. Saya kira Dinda Moderator, Ketum BPD dan seluruh para penalis serta para hadirin semuanya, bahwa intinya HIPMI PT di BPP, kalau apa yang disampaikan teman-teman tadi Cak Ketum itu bisa terwujud, saya kira HIPMI PT daerah semakin bergairah, dan kita punya harapan besar bahwa lahir wirausaha muda yang kemudian menginspirasi dan berprestasi dari kampus, tetapi sekali lagi perlu untuk pendalaman program-program yang kemudian secara faktual bisa kita lakukan di tengah digital, dan go digital ini sangat luar biasa saya kira pengaruhnya, dan saya kira kita masih punya banyak waktu untuk mengeksplor itu. Itu pengantar dari kami sebagai tanggapan awal untuk berkaitan dengan fit and proper test kali ini. Saya kira izin Ketum BPD dan seluruh penalis dan teman-teman semua, seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kekanda Ranto Albar, selaku Dewan Senior atau Mantum HIPMI PT Sulsel yang sekaligus panelis pada malam hari ini. Jadi saya simpulkan tadi bahwa periode Ketum BPP HIPMI Pusat, Kekanda Mardani Ma'ming tentunya mengeluarkan program-program atau rencana-rencana HIPMI ke depan. Nah, salah satunya pintu masuknya melalui BPD HIPMI Selatan yang akan mungkin diteruskan ke para HIPMI atau pengurus HIPMI PT Sulsel ke depan. Nah, saya minta tanggapan kepada kedua Cak Ketum, bagaimana responsivitas kedua Cak Ketum ini dalam menjemput program-program yang ada di pusat maupun yang ada program-program yang ada di BPD HIPMI Sulsel nantinya. Karena kan kita juga menunggu Musda HIPMI Sulsel BPD. Nah, itu kita minta tanggapannya kepada kedua Cak Ketum bagaimana menangkap peluang ini. Karena seperti bilang tadi Kak Ranto Albar, ada apa tadi, HIPMI Coffee, kemudian ada juga rancangan HIPMI Good to School juga mau dijalankan. Nah, ini tentunya menjadi peluang dan program tambahan bagi kawan-kawan HIPMI PT Sulsel ke depan. Jadi ini barang sudah ada, tinggal bagaimana teman-teman HIPMI PT Sulsel ke depan ini menjemput ini barang. Itu, saya minta tanggapan kepada Cak Ketum Hairul Amran dan Sulfikar. Yang pertama Hairul Amran saya persilahkan. Bisa diangkat?
Baik, terima kasih. Sudah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, yang kita harus lakukan itu, kita mulai dari lingkup internal dulu, para teman-teman pengurus PT itu sendiri. Mana kita harus meningkatkan kualitas dan integritas para pengusaha muda melalui program yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu membentuk dan membentuk kemampuan bersaing para kader HIPMI melalui bisnis coaching dan seminar. Kemudian, selanjutnya, di ranah eksternal, kami akan menyediakan wadah bagi para pengusaha UMKM yang mampu berkembang di era industri 4.0 dan era digital melalui media-media yang tersedia. Misalnya, Instagram yang sekarang sangat berpeluang dalam pemasaran produk UMKM. Saya kira itu yang sedang dilakukan sekarang oleh Ketum DPP HIPMI Mardani Haji Mami, itu mempromosikan usaha kopi di Instagramnya. Saya kira itu yang akan saya lakukan nantinya jika terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada host, kepada moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika saya terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, kami siap berkolaborasi dengan BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Jadi contoh program dari pusat yang bisnis kopi. Jadi setelah kami akan melakukan kelompok-kelompok tadi, jadi kami itu akan tahu, oh ini yang cocok untuk bisnis ini yang cocok untuk bisnis itu. Nah setelah itu kan kita juga punya ruang untuk jenjang digital ini tadi. Nah, sehingga pada saat dia sudah punya usaha, contoh yang kayak kopi tadi, dia sudah mampu untuk memasarkan di digital ini, karena ada beberapa platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi pernyataan dan jawaban dari kedua ceketum kita. Saya masuk kepada sesi selanjutnya, tanggapan akhir dari panelis kepada kedua ceketum kita, karena tadi sudah menyampaikan semua program-program terbaik dari kedua ceketum kita. Panelis pertama mungkin siapa yang bisa langsung ready? Karyanto Albah mungkin closing statement. Harapan besar bagi kedua ceketum kita dalam menjalankan HIPMI PT Selatan periode 2020-2023. Baik, jadi ini sebagai untuk bahan renungan buat kita semua sebagai kader HIPMI perguruan tinggi, yang sekaligus harapan kita bisa masuk di HIPMI menjadi keluarga besar dan tak terpisahkan untuk kepengurusan ke depan. Bahwa pertama, HIPMI perguruan tinggi ini adalah dilahirkan dan dicetuskan oleh tokoh pengusaha dari Sulawesi Selatan yang juga sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI di periodenya abang kita Erwin Aksa. Sehingga ini harus menjadi catatan buat siapapun yang menjadi Ketua Umum HIPMI perguruan tinggi, dan itu menjadi nasihat dulu di zamannya saya ketika menjadi Ketua HIPMI perguruan tinggi di zamannya Ketum Amirullah Abbas dan dibina langsung oleh Ketum WKU ABM, bahwa HIPMI PT itu dilahirkan oleh tokoh Sulawesi Selatan, sehingga siapapun jadi ketua HIPMI PT harus sanggup dan siap untuk menjadikan HIPMI PT ini sebagai percontohan tingkat nasional. Dan di zamannya kami jadi ketua umum, kami berusaha dengan support yang luar biasa dari BPD, dan saya memperhatikan bahwa di kepengurusan Ketum Ayus juga melakukan hal yang jauh lebih baik daripada apa yang telah kami lakukan. Walaupun di setiap kepengurusan tentu ada kekurangan, tetapi kemudian kelebihan-kelebihan dimiliki oleh teman-teman kepengurusan hari ini itu bisa menutupi segala kekurangannya. Nah, untuk itu kita punya harapan besar bahwa apakah Dinda Sulfikar atau Dinda Hairul Amra yang kemudian menjadi ketua umum, bagi kami itu sama.
tetapi kita harus punya pemahaman dan visi yang sama bahwa niat baik yang kita ingin bangun, kita masuk menjadi ketua HIPMI-PT kemudian tidak pernah keluar dari role-nya. Artinya kita selalu bekerja berikhtiar maksimal untuk menuju target apa yang kemudian bisa kita capai. Yang kedua, harus menjadi renungan bersama bahwa HIPMI-PT adalah bagian tak terpisahkan dengan BPD, sehingga koordinasi dan kolaborasi serta istilahnya mohon petunjuk selalu kepada BPD itu sebuah kepastian dan keharusan. Artinya HIPMI-PT adalah bagian yang tidak boleh melangkah lebih jauh sebelum ada petunjuk-petunjuk diberi dari BPD. Saya kira seperti ini pun teman-teman sudah luar biasa sebelum melakukan fit and proper test, sebelum melakukan langkah-langkah untuk suksesi kepemimpinan temu daerah pun melakukan hal yang sama, audiens dengan pemangku kepentingan ketua umum, WKU, OKK dan senior-senior lain. Saya kira budaya-budaya itu harus kemudian kita jaga. Jadi sekian saya kira dari kami bahwa pada intinya kita menunggu siapa yang kemudian terpilih jadi ketua umum, siapa yang ditetapkan jadi ketua umum HIPMI-PT Sulawesi Selatan untuk memberikan warna yang baru, membesarkan HIPMI-PT dan berkontribusi pada pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih luas. Saya kira selamat melakukan temu daerah yang ketiga HIPMI-PT Sulawesi Selatan. Insyaallah siapapun yang terpilih, pesan Ketua Umum Herman Heiser tadi bahwa bertanding untuk bersandi, tumbuh bersama di era digital, saya kira itulah tagline yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa dari Caketum itu, kedua Caketum menampakkan menjiwai yang sama bahwa kita insya Allah akan tumbuh bersama dengan go digital secara bersama-sama. Saya kira seperti itu teman-teman semua. Selamat kepada Tum Yus yang telah melakukan kerja-kerja organisasi selama 1 periode. Insya Allah segala amal kebaikan menjadi pahala yang baik untuk di hari kelak nanti. Saya kira seperti itu. Dinda semua, Ketua Umum mohon maaf, dan WKU, Ketua OKK, Caketum, BPD HIPMI, dan seluruh sahabat-sahabat HIPMI-PT yang hadir secara bersama-sama. Saya kira seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak panelis Haryanto Albar. Mohon untuk tetap stay dulu. Kemudian saya lanjut kepada panelis selanjutnya, Kak Harmansyah. Bisa aktif mungkin? Nah, saya persilakan Kak, tanggapan akhir atau pemasukan kepada kedua caketum kita dalam berkolaborasi dan mengarungi HIPMI-PT Sulawesi Selatan pada periode selanjutnya. Saya persilakan Kak. Terima kasih. Ya. Udah, ya. Saya lanjut. Ini mungkin sifatnya bisa masukan buat teman-teman. Saya suka dengan tagline kolaborasi. Memang kondisi sekarang hal yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah kolaborasi. Saya senang dengan tagline ini. Saya juga pernah melahirkan tagline ini, permasalahan kolaborasi menuju kemenangan. Jadi gini, permasalahan sinkronisasi atau permasalahan kesiapan untuk bersinergi dengan BPD, itu sebenarnya kami tidak membutuhkan kesiapan itu. Kesiapan itu kami tidak butuhkan, karena itu menjadi sebuah kewajiban. Itu menjadi sebuah kewajiban bahwa memang HIPMI-PT ini harus bersinergi dengan BPD. Yang harus kita pahami bersama buat teman-teman, bahwa HIPMI-PT ini itu adalah bagian dari badan otonom HIPMI. Secara tidak langsung, mau tidak mau, siap tidak siap, harus bersinkronisasi dan harus berkoordinasi kepada BPD sejajarannya. Ini juga ada yang menjadi pekerjaan rumah buat ketua selanjutnya, permasalahan garis struktural teman-teman HIPMI-PT. Ini sedikit kredit dan tentunya ini yang menjadi perjuangan bagi teman-teman ketua selanjutnya. Kesiapannya untuk berkolaborasi bukan dengan BPD, tetapi kolaborasinya harus dengan ketua HIPMI-PT se-Indonesia. Ini yang menjadi garis perjuangan besar kalian.
Kalau dengan BPD HIPMI Sulawesi Selatan, itu memang menjadi sebuah kewajiban karena Anda ini memiliki garis koordinasi dengan BPD HIPMI Sulawesi Selatan sebagai badan otonom. Poin kolaborasinya adalah dengan teman-teman pengurus BPD se-Indonesia. Ada garis perjuangan yang saya ingin titipkan karena saya menganggap ini sedikit rancu di wilayah kepengurusan HIPMI PT. Ini permasalahan tarikan kepengurusan. Saya berdiskusi sama Dindayus, mungkin dihadiri oleh kedua calon ketua umum kemarin, bahwa proses rancunya itu, tingkatan BPC, HIPMI PT-nya, itu harus di-SK-kan oleh BPD. Dalam hal ini HIPMI PT, bukan BPC-nya. Pekerjaan rumahnya di sini. Dari HIPMI PT ini kan memiliki garis struktural secara vertikal. Sehingga teman-teman pengurus HIPMI PT Sulawesi Selatan ini itu memiliki wewenang, memiliki hak untuk melakukan veto terhadap kepengurusan-pengurusan HIPMI PT di bawahnya. Ini kan ribet. Contoh, HIPMI PT Makassar. Ini di-SK-kan oleh BPC Makassar. Nah, yang ingin saya pertanyakan, wewenangnya teman-teman HIPMI PT Sulsel ini apa? Meng-SK-kan kampus. Itu lagi-lagi salah. Itu lagi-lagi salah. Yang harus meng-SK-kan kepengurusan di HIPMI PT perguruan tinggi, tentu itu adalah BPC-BPC yang ada di wilayah domisili itu. Paham maksud saya? Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumahnya, kolaborasinya di sini. Jadi seluruh ketua HIPMI PT se-Indonesia kolaborasi untuk mencapai goals ini, itu yang penting. Karena kenapa? Walaupun HIPMI PT ini adalah badan otonom, tetapi saya melihat eksistensinya sungguh luar biasa, bukan hanya di wilayah Sulawesi Selatan saja, tetapi ini mampu memberikan warna di seluruh Indonesia. Kolaborasilah dengan mereka. Kemudian penyampaian selanjutnya kepada saya, pada teman-teman, bahwa HIPMI PT ini adalah laboratorium sebagai calon pengusaha muda di tingkatan kampus. Jangan mau berkolaborasi hanya dengan senior yang memiliki duit. HIPMI PT tugasnya tidak di situ. HIPMI PT adalah melahirkan calon pengusaha-pengusaha sukses yang ada di perguruan tinggi. Tempat laboratoriumnya di sini. Jadi bukan berkolaborasi bahwa dengan yang punya duit aja mau kolaborasi. Kadang yang punya duit, tetapi kekurangan ide, kekurangan masukan. Jadi kita dihormati itu, Dinda, selain karena permasalahan duit, harus memiliki ilmu. Ada duit, nggak ada ilmu, itu juga kurang maksimal. Ada ilmu, nggak ada modal, kita nggak bisa jadi pengusaha juga. Jadi kolaborasinya di situ. Kolaborasinya di situ. Bukan permasalahan hanya yang punya duit saja, ini saja. HIPMI PT jangan terlalu berbicara terlalu pragmatis dulu, tetapi bagaimana menggagas usaha yang baik, sehingga kedepannya masuk di HIPMI, di kepengurusan BPD, betul-betul matang ini barang. Betul-betul matang. Anda betul-betul bisa menjadi pengusaha yang memiliki kompetisi, yang bisa menjadi pengusaha pejuang dan memperjuangkan pengusaha. Jadi ingat, kita punya slogan pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Kalau berkolaborasinya hanya kepada yang memiliki uang, itu bukan pejuang, bukan pengusaha, pengemis itu. Ya, ini masukan buat teman-teman. Jadi itu poin yang pertama, bahwa yang satu adalah berkolaborasilah dengan seluruh HIPMI se-Indonesia. HIPMI PT ini betul-betul harus memiliki batang tubuh yang kuat. Sehingga kekuatan ketua HIPMI PT Sulsel itu mampu mengkoordinir teman-teman yang ada di tingkatan BPC. Mengkoordinir dengan baik. Jangan kalian misalnya mau ke BPC ini melakukan koordinasi nih dengan HIPMI PT. Kemudian terhalangi dengan kebijakan BPC yang ada di wilayah itu. Ini ribet. Jadi perjuangannya di situ. Saya sangat menaruh harapan yang besar ke depannya kepada Ketua Umum. Sebentar lagi kami akan demisioner juga di kepengurusan BPD HIPMI, tetapi itu tidak terlepas bahwa sampai mati pun kami adalah tetap HIPMI. Itulah hebatnya HIPMI. HIPMI forever. Walaupun secara menjadi anggota biasa, selepas kepengurusan, kami tetap
akan menjadi anggota luar biasa di kepengurusan HIPMI, dan insya Allah tetap memberikan masukan kontribusi ketika itu diminta, baik diminta ataupun tidak diminta. Ini adalah tanggung jawab moral kami ke depannya. Itu masukan saya, bahwa ketua terpilih silakan melakukan kolaborasi dengan HIPMI se-Indonesia, bentuklah garis koordinasi PO kalian dengan baik, tanpa menghilangkan garis koordinasi dengan BPD, BPC, bahkan BPP sejajaran kalian. Begitu mungkin, Dinda, masukan saya. Sukses terus buat HIPMI PT. Saya bangga dengan kontribusi yang HIPMI PT berikan kepada kami. Saya selaku Ketua OKK 3 tahun, di masa bakti saya, berterima kasih kepada Adinda Haryanto Albar, karena saya masih sempat dapat kepengurusan beliau. Kepada Adinda Yus, terima kasih banyak. Silakan melakukan temu kader, lakukan formulasi yang sebaik-baiknya. Kami menyimpan harapan yang sangat besar kepada Adinda-Adinda yang bernaung di bawah payung HIPMI PT Sulawesi Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Harmansyah yang telah memberikan masukan yang sangat luar biasa bagi HIPMI PT Sulsel yang kemarin maupun yang ke depan. Kemudian saya beralih ke panelis selanjutnya, ada Kakanda Haryanto Burhan Maka selaku Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan. TBK, oh iya, ready. Saya minta ini Kak, cukup mungkin closing statement Kak, atau masukan kepada, ya Kak. Gimana Kak? Karena yang saya lagi bicara sama. Oh iya, siap. Oh iya. Baik, saya berlanjut ke Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan, Saudara Yus Pratman Yunus. Karena kita ingin melihat entah ini kata-kata perpisahan di periode ini kah, atau ada harapan besar yang belum tersampaikan pada periode 3 tahun ini yang bisa dilanjutkan kepada Caketum atau Ketua Umum yang terpilih nantinya. Kepada ya, Ketum Yus, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator yang saya hormati Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakanda Herman Heiser, Wakil Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan, Kakak Haryanto Burhan, Ketua OKK BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakak Harmansyah, Calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Kakak Andi Rahmat Manggabarani, Wakil Rektor DP HIPMI PT, Kakak Haryanto Albar, sekaligus Dewan Pembina HIPMI PT Sulawesi Selatan. Dan tak terlupa pemimpin masa depan HIPMI PT Sulawesi Selatan, ada calon ketua kita sini, Bro Heru Lamran dan Bro Sulfikar, teman-teman keluarga HIPMI PT Sulawesi Selatan. Saya tidak lupa juga yang saya hormati Ketua HIPMI PT Bone, Erlenton Yusuf Ibrahim, ada Ketua HIPMI PT Pangkep, Sekretaris Umumnya Ahmad Amiruddin, ada Ketua HIPMI PT Parepare, Ketua HIPMI PT Gua tadi saya lihat, Ketua HIPMI PT UMI, Ketua HIPMI PT Unhas, Ketua HIPMI PT Unifa, Ketua HIPMI PT se-Sulawesi Selatan. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis yang menyempatkan hadir, menyempatkan waktunya untuk menguji dan memberikan saran bagaimana formulasi HIPMI PT ke depannya. Harapan saya besar sekali kepada dua kandidat, dua yang berani mengabdikan dirinya untuk HIPMI perguruan tinggi. Karena dari 2000-an kader Sulawesi Selatan, yang saya tahu dari periode Haryanto Albar, dari periode sebelumnya sampai sekarang, hanya 2 kader yang berani dan yang ingin mewakafkan waktu, materi, dan gagasannya untuk HIPMI perguruan tinggi. Saya sangat ucapkan terima kasih banyak, dan yang maju ini adalah kader
bukan kader karbitan, bukan kader kaleng-kaleng, bukan kader yang loncat-loncat. Ada Hairul Amran yang sudah mengabdikan dirinya di HIPMI Perguruan Tinggi Kabupaten Bone selaku bendahara umum. Ada Sulfikar yang mendampingi kepengurusan saya selaku ketua bidang perdagangan dan jasa. Jadi bukan kader yang tidak pernah menjabat di kepengurusan di perguruan tinggi. Dan beliau juga pernah mengikuti jenjang kader tingkatan provinsi, yaitu School of Leadership, yang kami laksanakan di Hotel Melia. Jadi secara usaha, secara pengabdian HIPMI perguruan tinggi, rasa-rasanya kita tidak diragukan lagi. Harapan saya kepada dua kandidat, yaitu untuk bagaimana bukan hanya HIPMI perguruan tinggi sebagai ajang seremonial, tapi juga menjadi pembelajaran, menjadi sekolah buat teman-teman. Kalau kita lihat bahwa di kampus ada sekolah kita mendapatkan IP 00, yaitu kalau kita lihat, kalau kita jurusan kedokteran, kalau kita selesai harus ambil profesi kita selaku dokter, begitupun dengan farmasi kita harus ambil apoteker, tapi kalau kita pengusaha selesai di kampus, paripurna kita selaku pengusaha, kita tidak lengkap rasanya menjadi pengusaha kalau tidak berhipmi. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Semoga dua kader terbaik dari HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan kita dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi apa ya, wejangankah atau kata-kata apa dari Ketua Binus tadi. Tentunya sangat cepat waktu ini berlalu, kebersamaan ini tentunya tidak ingin diakhiri di ruang ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita para pendiri HIPMI PT Sulsel akan terus dilanjutkan kepada Ketua Umum yang terpilih nanti. Semoga amanah. Saya secara pribadi dan selaku Kota UKK tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kaderisasi, kader yang diutamakan lah bagi teman-teman yang belum mempunyai usaha, sekiranya mempunyai usaha, bagi yang ada usahanya, mengusahakan teman-teman supaya ada usahanya. Mungkin itu dulu dari kami moderator ya, karena kita sudah mendengar dan melihat pemaparan visi dan misi, kemudian tanggapan beberapa panelis kita yang juga selaku senior. Untuk kelangsungan acara saya langsung ini ya. Saya selaku moderator meminta maaf apabila pada virtual Zoom ini ada kesalahan teknis atau ada kata dan ucapan yang tidak berkenan. Oh, terkhusus ada permintaan dari Kakanda ini, Kak Harmansyah selaku Ketua UKK dan panelis. Nah, salah satu ini ada juga kader kita dari HIPMI PT Unibos, Saudari Febiola, yang juga calon pengurusnya katanya ini ke depan. Bisa mungkin di-unmute, operator. Jadi kita minta tanggapan atau harapan terkhusus dari Febiola kepada kedua caketum kita. Nah, kalau bisa ya dukung yang mana salah satunya. Saya persilahkan langsung Febiola. Tadi pertanyaannya, Kak. Aduh. Dukung bisa aja ya. Baik buat PT. Bukan pertanyaan. Ya, harapan tak kepada kedua caketum ini bagaimana? Semoga di pemilihan caketum yang baru ini bisa membentuk HIPMI lagi lebih baik. Ya. Ya, seperti yang kita tahu juga sekarang kan era milenial, jadi ya kita cari yang sesuai visi dan misinya saja. Oh, yang sesuai visi dan misinya, ya, milenial. Itu era zaman sekarang kan? Iya. Ya, milenial. Baik, terima kasih kepada Saudari Febiola. Mungkin kedua caketum ini bisa memasukkan apa Kak? Tolong dijawab.
Kemudian ada lagi wakil ketua umum kita di HIPMI PT Sulawesi Selatan, ada Saudara Hari Paramuda. Beliau juga ini termasuk salah satu yang sangat membantu dan menghidupkan HIPMI PT Sulsel selama periode Yus Pratman Yunus. Kelamaan Kak, kalau 1 jam. Mungkin ada para muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sudah ada. Waalaikumsalam. Febi, apa kabar Febi? Salah satu penyemangat Hairul untuk maju ketua umum HIPMI PT Sulsel adalah Febi menurut saya. Jadi saya ingin sedikit share pengalaman selama bersama ketua umum Yosi HIPMI PT Sulsel. Kepemimpinan beliau luar biasa menurut saya, sehingga mampu menggerakkan semua teman-teman untuk bekerja maksimal membesarkan HIPMI PT Sulsel dengan program-program konkret yang selama ini terlaksana. Jadi saya harap siapapun yang nanti terpilih, baik Brother Zulfikar ataupun Hairul Amran, teman-teman yang punya potensi yang sedang berkuliah S1, S2 ataupun di atasnya dapat dimaksimalkan dan dikolaborasikan untuk menjadi apa yang dicita-citakan senior kita ini. Tujuan awalnya didirikan HIPMI PT adalah bagaimana menebar virus entrepreneur kepada mahasiswa sehingga mereka tidak berpikir lagi untuk bekerja setelah kuliah atau bahkan masih kuliah mereka sudah punya bisnis. Dan teman-teman yang kedua calon ini saya rasa punya pengalaman dan mereka juga sudah punya bisnis yang luar biasa, sehingga siapapun yang terpilih nanti diharapkan bisa kolaborasi menebar virus itu semakin kuat ke depan. Dunia digital semakin canggih, tenaga kerja akan semakin sedikit dibutuhkan. Tentu wirausaha adalah pilihan terbaik untuk adik-adik sekalian. Mungkin harapan saya itu saja. Supaya nggak lama-lama, kalau Febi masih ada masukan boleh bicara lagi. Saran Kanto tadi saya bilang, ya boleh. Kami padamu, Febi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak ABM sudah bisa ini Kak? Bisa kita buka unmute-nya. Jadi panelis yang terakhir memberikan closing statement, harapan kepada kedua caketum apabila terpilih. Saya persilahkan Kak ABM. Baik, Pak UKK, saya bicara dulu. Setelah itu kita persilahkan kepada yang gender ini untuk bicara banyak-banyak lama-lama. Karena saya yakin ini adalah salah satu hal yang bisa membuat HIPMI PT bergairah nantinya. Ya, jadi saya mungkin hanya sedikit bercerita histori bagaimana pengalaman kami dulu ini membina HIPMI PT, khususnya pada masa Ketua Umum Amirul Abbas. Waktu itu saya masih menjabat sebagai Ketua Bidang UKM, kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum. Ya, seperti yang disampaikan juga tadi sama teman-teman yang lain, khususnya kepada Ketua UKK, bahwa memang betul di PT ini harus menjadi bagian yang mensupport BPD ini dalam rangka membentuk new pengusaha atau pengusaha new entrepreneur atau pengusaha-pengusaha baru di Sulawesi Selatan. Kita harusnya HIPMI PT ini impian saya dulu. Jadi saya yakin teman-teman termasuk Ketua Umum HIPMI PT sekarang Saudara Yus pasti tahu bagaimana dulu kita melaksanakan program ini, dan alhamdulillah waktu itu ada beberapa yang kami buatkan perusahaan, ada beberapa malah yang dibantu modal usaha. Nah, hal inilah kalau bisa digiatkan kembali, bekerja sama dengan stakeholder terkait. Seluruh dinas misalnya saya yakin akan membuka jalan. Jangan sampai ini kita hanya dalam batas-batas teori, memberi mereka teori-teori menjadi entrepreneur, tapi tidak ada hasil yang didapatkan.
Kalau masa saya dulu, saya mengarahkan teman-teman untuk menjadi entrepreneur, kemudian saya mengirim mereka untuk membuat perusahaan. Setelah itu kita carikan bagaimana caranya supaya ada modal usaha. Walaupun mungkin dalam jumlah juga terbatas, tapi disitulah dilihat yang mana pengusaha yang faktor, yang mana tidak. Nah, jadi harus memang ada kerja-kerja real yang dilakukan untuk membina pengusaha ini. Karena pekerjaan HIPMI PT ini tidak mudah. Jangan sampai HIPMI PT ini dijadikan sebagai wadah untuk mengklaim diri sebagai pengusaha yang ujung-ujungnya hanya mengarah pada hal-hal yang sifatnya eksklusif. Mengaku pengusaha, kemudian berbuat, kemudian bertindak secara eksklusif. Artinya tidak ada tindakan-tindakan yang mengarah pada pembinaan untuk mencetak betul-betul entrepreneur baru. Jadi ini memang harus konkret. Titipan saya kepada Ketua Umum terpilih nanti, apakah Saudara Hairil maupun Saudara Zulfikar, apabila Anda terpilih, saya hanya akan melihat data real, berapa pengusaha yang Anda cetak selama Anda menjadi pengurus, itulah sebenarnya hasil kerja Anda. Kalau kegiatan-kegiatan lainnya, itu hanya bagian bumbu-bumbunya. Tapi berapa mahasiswa yang menjadi nanti pengusaha, maka itulah kerja-kerja real. Itu bagi saya ya. Saya tidak tahu bagi teman-teman yang lain. Saya kira demikian, itu aja penegasan saya. Ya bisa dilanjut nanti. Saya lihat ini Pak Ketua HIPMI PT ini saya lihat ada di Hotel Badar. Cocok, Kak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri acara ini, kita tentunya ingin mendengar closing statement dari kedua Caketum. Ya, singkat saja kepada kedua Caketum. Saya langsung ke Hairul Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febiola dukung Hairul. Astaga. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior-senior, terutama senior Ketua UKK dan Wakil Ketua Umum, serta senior Ketua Umum HIPMI PT Perguruan Tinggi yang telah mengikuti Zoom meeting ini sampai akhir. Terima kasih banyak atas saran-sarannya semua, Kanda. Insya Allah, masukan tak nanti kalau saya terpilih jadi Ketua Umum, saya akan lakukan semua, terutama mencetak sebanyak-banyaknya pengusaha di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah selama saya menjabat di HIPMI Perguruan Tinggi Kabupaten Bone, saya telah mencetak kurang lebih 150 teman-teman yang bergerak di usaha UMKM di daerah Kabupaten Bone. Dan insya Allah jika saya menjabat jadi Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan, saya akan mencetak lebih banyak lagi di semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan membentuk HIPMI PT yang sebanyak-banyaknya. Karena sekarang HIPMI PT yang aktif setahu saya cuma beberapa. Jadi jika saya jadi Ketua Umum, insya Allah saya akan membuat sebanyak-banyaknya HIPMI Perguruan Tinggi di daerah Sulawesi Selatan. Saya ingin meminta maaf juga kalau ada kekurangan dan salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo maju bersama HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda semua atas masukan-masukan tak. Pokoknya Adinda tak ini siap perintah dan petunjuk Anda. Siapapun yang menjadi Ketua Umum, baik saya maupun Hairul, kita akan tetap bersama karena bertanding untuk bersanding. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirlah acara yang dipandu oleh moderator dan kembali Abdul Fahmi satu moderasi dan ketua bidang Kabupaten Selatan. Baik, saya langsung lanjut ke MC untuk menutup acara. Undur diri dari saya, Abdul Rifai. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC, lanjut. Baik, terima kasih untuk para panelis dan calon ketua HIPMI PT Sulawesi Selatan. Tadi telah kita dengarkan visi misinya dan rencana ke depannya ketika akan menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI PT Sulawesi Selatan. Untuk itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Temu Daerah HIPMI PT Sulawesi Selatan. Terima kasih.